Orang bilang belum datang ke kota terbesar di benua Australia ini kalau belum datang ke Opera House. Inilah Sydney, ibu kota negara bagian New South Wales yang jadi salah satu jantungnya benua kanguru. Lantaran sebagian besar kegiatan perekonomiannya terpusat di sini. Wisata jadi salah satu pendapatan terbesar, karena sekitar 2,8 juta turis asing datang tiap tahunnya. Tak heran, titel sebagai salah satu kota tujuan wisata terbaik di dunia pernah disandangnya. Opera House yang fenomenal sangat kental sebagai ikon Sydney. Salah satu cara terbaik menikmati gedung pertunjukan karya arsitek Denmark Jørn Utzon ini adalah dari atas feri. Sydney dikenal sebagai salah satu kota yang paling beragam budayanya di dunia dan yang paling multikultural di Australia. Sebagian kecilnya adalah Muslim. I still cry the baby Jesus. I still pray when I'm alone. And if I'm lost. Jejak Islam di negeri kanguru ini erat kaitannya dengan kedatangan para imigran sekitar 3 abad yang lalu. Termasuk di dalamnya adalah imigran asal Indonesia. Kini, jumlah imigran mencapai 1/3 penduduk Sydney, membuat kota dermaga ini kerap dibilang kota yang ramah pendatang dan paling beraneka ragam. Saya jadi berpikir mungkin karena faktor itu pula cahaya Islam menguat dari masa. Rasa penasaran soal perkembangan Islam jadi tujuan perjalanan saya kali ini di Sydney. Tujuan pertama saya adalah Lakemba, salah satu kawasan Muslim di Sydney, yang didominasi oleh imigran. Lokasinya sekitar setengah jam berkereta dari pusat kota. Lebih dari separuh warga Lakemba adalah Muslim. Itu sebabnya kenapa suasana di kota ini sangat berbeda dengan suasana di kota-kota lain di Australia. Sejarah Lakemba sebagai kawasan yang didominasi umat Islam tak terlepas dari keberadaan Masjid Ali bin Abi Thalib, alias Masjid Lakemba. Didirikan oleh Asosiasi Muslim Australia Keturunan Lebanon, keberadaannya menjadi magnet bagi Muslim dari etnik lain. Masjid Lakemba adalah salah satu masjid terbesar di Australia. Bangunannya yang menyesuaikan pola pemukiman setempat membuat mihrab atau mimbar imam berada di sudut ruangan menyesuaikan arah kiblat. In about the 1960s, a lot of immigrants came to Australia and settled in Lakemba, and they wanted to have a mosque for the Muslim community. So they purchased a house in Lakemba, and then in 1977, that's when they built the mosque. Dakwah Islam meluas. Setelah Masjid Lakemba didirikan, restoran dan supermarket halal hingga toko pakaian bermunculan. Dari sinilah julukan kawasan Muslim pun tersebar. Salah satu keluarga Muslim yang saya temui di sini adalah Hilda.
warga Indonesia asli Padang yang telah menetap sejak tahun 80-an. Bisnis rumah makan Padang tengah dijalankan bersama keluarga besarnya. Alhamdulillah, bisnis yang telah berjalan selama hampir 3 dekade ini berjalan lancar. Hilda dan keluarga berkeyakinan ada tangan Allah yang menolong. Karena selama di Lakemba, mereka dimudahkan untuk menunaikan segala perintahnya. Di tahun 2002, waktu Bapak beli bisnis ini, Lakemba nggak begitu ramai. Tapi Alhamdulillah sekarang multicultural dari negara Turki, Afgan, Bangladesh, sampai ke Indonesia, sampai ke China. Dan di sini Alhamdulillah banyak groceries, banyak butcher, sampai ke halal market. Jadi convenient banget buat orang tua saya buka bisnis di Lakemba ini. Sayangnya, Islam sebagai agama minoritas di Australia seringkali disalahpahami masyarakat. Sebuah media Islam pun muncul untuk memberi pengertian yang benar tentang agama Allah. I can confirm that 3 people have now emerged from the location in Martin Place. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa di hari Senin 15 Desember 2014, suasana di kota dermaga ini berubah mencekam. Tragedi penyanderaan yang dilakukan pria bernama Manharon Monis jadi penyebabnya. Ia menyandera 17 orang di dalam kafe di pusat kota Sydney sambil memegang bendera syahadat. Monis yang memiliki rekam jejak kriminal panjang beraksi sendiri. Drama penyanderaan 16 jam pun berakhir dengan tewas Sandra dalam baku tembak dengan polisi. Yang terjadi kemudian, kerukunan antar umat beragama terusik. Kelompok anti-Islam yang menamai diri mereka Reclaim Australia menggelar aksi unjuk rasa di 16 kota, termasuk Sydney. Mereka menganggap Islam sebagai ancaman bagi Australia. This. That same square was chosen as the site. Sejak itu, pemberitaan tentang Islam kian marak. Namun umumnya menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat. Demi mengimbangi pemberitaan negatif soal Islam, sebuah media berbasis Islam pun hadir. Tujuannya tak lain untuk memberikan pemahaman yang benar soal Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nevertheless, the halal market is not only benefiting the Muslim community, but it is also greatly contributing to the Australian national economy in the form of halal exports worldwide. This not only increases revenue for Aussie farmers and businesses, but also expands our opportunities of economic growth. Kantor pemberitaan itu jadi tujuan saya selanjutnya. Assalamualaikum. How are you? How are you? Good. Welcome to Australia. Thank you very much. Welcome to One Path Network as well. One Path Network. One Path So, Network. this is the building? This is it. This is it. But you're still... We're still in the making. We're still in the process of getting things up and ready, but we are producing some productions at the moment, I see. which is good. Let's go. I'll show you. Let's go. Berdiri sejak tahun 2014, operasional One Path Network didanai $1 juta Australia oleh komunitas Muslim Australia. Hasilnya tak kalah canggih. Hanya saja sejauh ini belum ada jadwal pasti proses produksi termasuk hari ini. A scholar giving us some advice. So this particular set is used for the Spotlight show.
Ah, I see the The spotlight. This one is Jimmy Jeep, isn't it? Yes, this is our new toy, our new Jimmy Jeep. Beruntungnya, sang CEO Malaz Majani mau memperlihatkan kepada saya isi studio yang menjadi harapannya. We'll be using it for a lot of different programs. Malaz, yang seorang insinyur, sama sekali tak punya latar belakang jurnalistik maupun broadcasting. Itu sebabnya pria asal Suriah ini masih mempelajari seluk-beluk industri media, termasuk cara mengoperasikan alat-alatnya. Did you also join the class when it's Yeah, on I the sat with the class. It's always good to have a good understanding of how the equipment in the studio works, just to get a good understanding of how we can train people further and make sure that the productions and even the equipment is being handled properly as well. I see. Malaz dan kru One Path bekerja secara sukarela alias tanpa bayaran. Namun, hasil kerja mereka sama seperti profesional lainnya. Beberapa tokoh penting pemerintahan seperti petinggi unit anti-teror kepolisian Australia dan banyak ulama besar telah menjadi narasumbernya. Yes, welcome to the show. Thank you for having me. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. What is the trigger that made your community decided to build this One Path network? The Muslim community here in Australia has always wanted their own media outlet, a mechanism or a platform that can represent the different diverse groups within the Muslim community. And when the opportunity came up, the communities got behind us, and we were able to come up with this operation. What halal means, how it works, and Sementara, kanal YouTube jadi media utama One Path. Bukannya tak mungkin, ke depan dakwah Islam siap disebarkannya melalui media lain. Insya Allah. Bagaimanapun, Allah telah mengingatkan untuk selalu menyebarkan berita yang benar, agar tak menimbulkan musibah. Sejatinya, inilah salah satu kewajiban umat manusia di dunia. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Actually, I really have to go now. Okay, Thank you very much for touring me. not a problem. It was excellent to have you with us. Yeah. Whereabouts are you going? I'm going to the city. Okay. Yeah. Well, you know there is a Indonesian masjid in Tempe called Masjid Al-Hijrah. Al Hijrah. Yes, Al-Hijrah Masjid. I'm going there indeed right now. You are? Yeah. Excellent. Well, maybe say hello to them for me. Yeah, absolutely. Thank you very much. Thank you, Rifan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dakwah Islam di Australia tidak terlepas dari peran warga Indonesia. Huruf yang dimaksud sini bukan semua huruf hijaiyah yang jumlahnya berapa? Malaz merekomendasikan saya mengunjungi Masjid Al-Hijrah untuk memuaskan penasaran saya. Soal jejak Islam di Sydney, katanya masjid ini dibilang kumpulannya orang Indonesia. Oleh komunitas Muslim Indonesia bernama Center for Islamic Dakwah and Education atau disingkat CIDE. Lokasinya sekitar 20 menit berkendara dari pusat kota. Tak seperti di Indonesia, bangunannya tampak sederhana. Tapi setidaknya rasa rindu saya pada tanah air sedikit terobati. Karena di sini saya akan bertemu saudara setanah air. Assalamualaikum. Tiap juga akhirnya nih. Alhamdulillah Pak. Jauh-jauh dari Jakarta. Dari Khairul Anam, sang imam masjid, saya dapat cerita
Bukan hal mudah mendapatkan izin membangun tempat ibadah di Australia. Itu sebab Chide lebih memilih mengubah gereja tak terpakai ini menjadi masjid. Tak lain karena lebih mudah mengurus izin bangunan yang sedari awal memang berfungsi sebagai rumah ibadah. Berbagai renovasi dilakukan, termasuk membuat mihrab dan menyulap area yang sebelumnya altar gereja. Kalau altarnya ini diubah jadi kantor. Jadi kan juga satu ruangan ini untuk aktivitas mungkin rapat-rapat kecil, ya untuk tempat tinggal marbot gitu. Marbot masjidnya. Boleh lihat ya Pak? Boleh. Kita bisa ya. Oh, tapi di sini altarnya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Malam ini ada kajian bahasa Arab untuk jamaah. Sesi yang rutin digelar tiap minggu di Masjid Al-Hijrah dengan tema yang berbeda-beda. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Allahu Akbar. Sadar soal pengaruh teknologi, Chide menayangkan setiap pengajian yang digelar di Masjid Al-Hijrah melalui situs mereka. Dengan begini, dakwah Islam bisa sampai ke rumah-rumah warga dengan mudah. An-nahwu awalan ayyulama idil kalamu dunahu lam yufhama. Jamaah seksama mengikuti pengajian kali ini. Belajar bahasa Arab. Apa tiwau? Dan ha? Nggak ada ya? Kalau ya ada, ini kita baru ngomongin nih satu huruf, sampai dulu. Ya jadi huruf hijaya ya ada berapa tadi? Jadi Zaidun, Hamidun, Aliyun. Mistaratun, apa arti mistaratun? Mistar ya, ingatkan mistar aja. Penggaris, coba mistaratun jadinya? Mistarota. Ya? Ahsanta, pernah baca sebelumnya? Oh, Masya Allah. Sang Ustadz memberi trik cepat belajar bahasa Arab adalah dengan sering membaca Al-Quran. Saya tersentil. Memberi harokat itu sangat penting. Karena kalau kita salah memberi harokat, itu bisa salah dalam menerjemahkan. Acap kali saya membaca artikel berita atau menghafal lirik-lirik lagu, tapi abai membuka firman-firman Allah. Sementara di negeri asing ini, mereka begitu bertekad menjadi muslim seutuhnya, meski tak sedikit tantangan melintang. Di antara para jamaah yang hadir, ada satu orang yang menarik perhatian saya. Seorang warga lokal bernama Muhammad Ali Abdullah. Ia fasih berbahasa Indonesia. Dan saya mulai menghargai. Ali yang seorang mualaf banyak belajar Islam di Gontor, Jawa Timur. Di sana, pria bernama asli Theis Greentree ini memperdalam keimanannya, juga bertemu dengan jodohnya. Sebelum memeluk Islam tahun 93 lalu, Ali sempat menganggap Islam sebagai agama yang aneh. Namun dua sahabat muslimnya kala itu memberikan teladan yang membuat Ali kagum dan menghormati Islam. Dari keduanya jugalah ia mengenal Islam. Saya sejak kecil sudah melihat apa efek-efeknya minuman keras di sini. Saya dari kecil sudah melihat apa efeknya narkoba di sini. Begitu saya mengetahui bahwa itu semua hal itu dilarang dalam Islam, ya saya langsung bisa setuju. Saya langsung setuju dan bisa menerima hal itu, dan bahkan saya suka itu. Islam diturunkan ke muka bumi untuk jadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Islam hadir sebagai petunjuk, pedoman yang kekal abadi kebenarannya di belahan bumi manapun.
Usaha dan tekad kuat untuk menjaga identitas sebagai Muslimlah yang membuat cahaya Islam tak pernah mati dimanapun. Dan pelajaran inilah yang saya dapatkan dari kota kosmopolitan di benua Australia, Sydney.